Dewa Perang Yesikai. Bab 1576. Dengarkan, perintah. Besok siang, semua prajurit akan berbaris di depan gerbang kota, bersiap-siap, dan membawa makanan serta pakan ternak yang cukup untuk 7 hari perjalanan ke Kabupaten Deng. Yesikai mengeluarkan belati dan menusukkannya langsung ke Kabupaten Deng di peta. Ia berteriak, dan semua jenderal yang hadir menjadi bersemangat. Perang sudah di ambang pintu, dan mereka harus bersatu dan memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. 1 jam kemudian, semua jenderal bubar dan kembali ke kamp untuk mempersiapkan keberangkatan besok. Pak Tuaye, rute ini persis rute yang kita ambil ke selatan hari itu, gumam Sang Guanjian sambil menunjuk rute yang tergambar di peta. Benar. Saat itu, saudara-saudara kita dikejar oleh tentara Qin dan menderita banyak korban di sepanjang jalan. Setelah akhirnya berhasil menyingkirkan mereka, kami pergi ke selatan melalui rute ini dan memasuki Nanjun. Begitulah cara kami menyelamatkan hidup kami. Yesikai mengangguk. Ngomong-ngomong, ia tidak tahu apakah itu kehendak Tuhan. Rute serangan tentara kali ini sangat mirip dengan rute pelariannya. Ia berharap hasilnya tidak akan sama. Kau sudah menganalisis sebelumnya bahwa jika pertempuran bisa diakhiri dalam waktu 1 bulan, pasukan kita punya peluang 70% untuk menang. Sekarang, Tuan ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Bukankah ini kesepakatan terbaik? Ya, benar. Ketiga saudara Sue juga mengirimkan informasi intelijen kepada kami. Belum ada tanda-tanda pasukan dikerahkan di wilayah dataran tengah. Kurasa itu karena perang belum pecah, jadi kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Pantas saja kau tidak setuju dengan strategi mengepung kota dan menyerang bala bantuan. Aku hanya penasaran kenapa kau begitu tidak sabar kali ini dan bersikeras merebut Kabupaten Deng secepat mungkin. Sejujurnya, ini semua karena situasi. Jika kita punya cukup waktu, bagaimana mungkin aku sebodoh itu menyerang dengan cepat? Meskipun kita bisa merebut kota, kerugiannya akan sangat besar. Jika kita mengepung kota selama 3 bulan, bahkan jika kita tidak melawan, mereka akan keluar untuk menyerah karena mereka terputus dari air dan makanan. Yesikai mengalihkan pembicaraan dan mendesah, sayang sekali, waktu tidak berpihak pada kita. Pak Tuaye, kau tak perlu terlalu khawatir. Kurasa Tuan sangat memperhatikan kata-katamu. Jika kau membujuk dan menasihatinya, dia pasti akan mendengarkan. Semoga saja begitu. Yesikai tiba-tiba berbalik, menatap Sang Guanjian, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sang Guan, apa pendapatmu tentang Tuan? Ini. Meskipun sang bangsawan adalah seorang wanita, ia berasal dari keluarga kerajaan Chu. Ia mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Ia juga memahami metode politik pria dan cukup strategis. Ia dibantu oleh sekelompok menteri sipil dan militer yang luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai pahlawan, ujar Sang Guanjian ringan. Ia bukan orang yang suka bercanda. Itulah yang sebenarnya dipikirkannya. Tampaknya ia sangat mengagumi Mi Wen dan bahkan menggunakan kata pahlawan untuk menggambarkannya. Kau benar. Tuanku adalah pahlawan hebat di dunia karena telah mengembangkan kekuatannya sejauh ini. Dia juga ahli dalam strategi, tapi... Ye tua, apakah ada yang ingin kau katakan? Lupakan saja, bukan apa-apa. Yesikai melambaikan tangannya. Sang Guan, kita berangkat besok. Ada banyak hal yang harus diurus. Ini sudah larut malam. Sebaiknya kau kembali dan istirahat dulu. Baiklah, saya permisi dulu. Hari berikutnya. Ye tua, meskipun Kabupaten Deng kecil dan pendek, kita tidak bisa merebutnya hanya dengan kuda dan tentara. Kita harus menunggu sampai peralatan pengepungan tiba di kota. Tapi sekarang kita memimpin pasukan besar untuk bergerak begitu cepat sehingga pasukan di belakang tertinggal, bujuk Sang Guanjian. Begitu pasukan berangkat, Yesikai memerintahkan pasukan untuk maju dengan kecepatan penuh. Sang Guanjian merasa ini agak berisiko. Sang Guan, tahukah kamu strategi terbaik untuk berperang? Tanya Yesikai balik. Apa itu? Kita menaklukkan musuh tanpa perlawanan. Pasukan kita mencapai Kabupaten Deng dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin para pembela tahu bahwa kita tidak membawa peralatan pengepungan? Orang-orang itu tidak berguna. Kita tiba begitu cepat, mereka pasti mengira kita bertekad untuk menang. Dengan jumlah pasukan yang begitu sedikit, mereka mungkin tidak berani melawan kita. Jika mereka bisa menyerah secara sukarela, kita bisa merebut kota tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Ini akan menjadi hal yang baik bagi kita, mereka, dan penduduk kota, jelas Yesikai. Ye tua, aku mengerti maksudmu.
Kabupaten Deng berjarak 120 mil dari Kabupaten Wu, yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 hari perjalanan. Namun, hanya dalam waktu setengah hari, 20.000 pasukan tiba di kota Kabupaten Deng, dengan momentum yang luar biasa dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Tentara akan mendirikan kemah di luar kota dan mengepung keempat gerbang. Genderang perang harus ditabuh tanpa henti dan bunyi genderang tidak boleh dihentikan. Para prajurit juga harus menciptakan momentum dan memberi kesan bahwa mereka akan menyerang kota, perintah Ye Shikai. Ya, saya mengerti. Ye Shikai duduk di tenda dan memberikan perintah kepada bawahannya di semua tingkatan. Meskipun pasukan datang, terburu-buru, semuanya berjalan lancar. Mancang, pergilah ke kota dan tantang mereka. Ingat, kalian tidak boleh menggunakan provokasi. Kalian harus mengancam mereka. Para jenderal ini penakut seperti tikus. Memprovokasi mereka akan sia-sia. Sebaliknya, jika kalian menggunakan taktik lunak dan keras, mereka akan membuka kota dan menyerah, perintah Ye Shikai. Aku mengerti. Aku paham. 1 jam kemudian. Sangguan, apa reaksi mereka? Tanya Ye Shikai. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Tutup gerbang rapat-rapat dan pasang busur serta panah yang kuat di tembok kota. Tapi kita belum melihat penjaga mereka. Bajingan, mereka hanya sekelompok pengecut. Sangguan Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, kalau aku jadi mereka, aku juga akan menutup gerbang kota." Tujuan mereka memang menunda waktu, tapi aku tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil, kata Ye Shikai dingin. Bagaimana kabar Mancang? Jangan bahas itu. Suaraku hampir serak. Aku akan membiarkan kapten terus menantangnya. Sangguan Jian begitu cemas hingga ia mondar-mandir. Pak Tua Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sepertinya beberapa kata kasar saja tidak akan membuat mereka takut. Kita harus bertindak. Aku sudah menunggu jenderal mengatakan ini. Pada saat ini, Sue San tiba-tiba masuk ke kamp, tampak berdebu. Ia mengikuti perintah Ye Shikai untuk pergi ke Wan Cheng guna menanyakan intelijen pasukan Qin. Ketika mendengar bahwa Ye Shikai telah tiba di Kabupaten Deng, ia segera kembali. Sue San, bagaimana kau tahu aku bisa memanfaatkanmu? Ye Shikai sedikit mengangkat sudut bibirnya, menepuk bahunya, dan memberi isyarat agar dia duduk. Saya menerima perintah militer dari jenderal sehari sebelumnya, jadi jenderal pasti ingin saya kembali untuk membantu menaklukkan Kabupaten Deng, kata Sue San sambil membungkuk. Kau benar. Awalnya aku berharap Panglima Kabupaten Deng mengetahui perkembangan terkini, tapi aku juga berharap beliau akan tinggal di rumah dan tidak bertempur. Jadi, aku mengirim surat sehari sebelumnya, meminta ketiga Sue bersaudara untuk datang ke Kabupaten Deng. Sekarang sepertinya waktunya tepat, kata Ye Shikai ringan. Jenderal, tolong beritahu aku apa misinya. Aku, Sue San, akan menembus api dan air dan mati tanpa ragu. Bab 1577. Larut malam. Jenderal telah memerintahkan kita untuk berhati-hati terhadap bandit di luar dan mempertahankan kota dengan ketat. Saudara-saudara, bandit di luar seperti kelinci berekor panjang. Masih ada persediaan makanan untuk setengah tahun di kota ini. Selama kita bertahan selama 2 bulan, bala bantuan akan datang. Ya. Di atas tembok kota Kabupaten Deng, para petugas yang menjaga kota berpatroli bola-balik. Banyak tentara mengenakan baju zirah kain, dan ada juga beberapa anak yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Mereka bertubuh kecil, tetapi mengenakan pakaian yang sangat besar, yang terlihat sangat lucu. Tiba-tiba, beberapa sosok melintas dalam kegelapan, dan sersan patroli menoleh ke belakang. Aneh sekali. Sepertinya aku melihat seseorang melintas di sini barusan. Saya disuruh berhenti bicara. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sersan di barisan depan berbalik dan berkata, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah pisau tajam menusuk tenggorokannya. Ada duri. Klik. Sebelum sersan di belakangnya dapat mengatakan sesuatu, sesosok muncul di belakangnya, menutup mulutnya dengan satu tangan, memutar lengannya, dan seketika mematahkan leher sersan patroli itu. Cepat dan ikuti rencananya. Ya. Tembok Kabupaten Deng pendek, tingginya hanya sekitar 4 lantai. Tidak mudah bagi orang biasa untuk memanjatnya dengan tangan kosong, tetapi jika digantikan oleh para profesional, tembok ini hampir tidak ada. Jenderal telah memerintahkan agar 50 orang harus dikumpulkan sebelum fajar. Saya mengerti. Saya akan menyelesaikan tugas ini dalam waktu setengah jam. Malam berlalu dengan cepat. Datangnya perang membuat penduduk kota terjaga di malam hari.
Mereka tidak sepenuhnya memahami sikap Mi Wen terhadap penduduk kota. Mereka takut bahwa ia seorang tiran dan akan memerintahkan pembantaian setelah menghancurkan kota. Oleh karena itu, rumor tak terelakkan menyebar di kota, dan terdapat sikap baik dan buruk terhadap para pemberontak. Setelah fajar, pemandangan di depan mata mereka mengejutkan semua prajurit dan warga sipil di kota itu. 50 mayat tergantung rapi di tembok kota. Mereka semua adalah prajurit yang mempertahankan kota. Ada juga sebuah kalimat yang tertulis di dinding. Negara Qin yang tiran pasti akan dihukum oleh surga. Jika kau membuka kota dan menyerah, kau akan aman. Bagaimana ini bisa terjadi? Para pemberontak ini benar-benar seperti hantu dan dewa. Mereka muncul dan menghilang tanpa jejak. Peristiwa ini segera meledak di kalangan masyarakat. Rumor-rumor itu menakutkan, dan bahkan lebih mengerikan. Untuk sementara waktu, rumor tentang para pemberontak menyebar di seluruh Kabupaten Deng. Beberapa mengatakan bahwa mereka dirasuki oleh hantu dan dewa, dan dapat terbang melewati atap dan dinding dan membunuh orang tanpa jejak. Beberapa mengatakan bahwa dinasti Qin yang tiran menindas rakyat dan dihukum oleh surga. Yang lain takut dibakar dan sangat ketakutan. Mereka ingin melarikan diri dari kota. Banyak orang bahkan berkumpul di gerbang kantor pemerintah. Para tetua yang dihormati di kota, demi kehidupan rakyat di kabupaten, meminta hakim kabupaten untuk membuka kota dan menyerah. Kam militer. Mancang, kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Warga kota sedang resah sekarang. Saya rasa tak lama lagi orang-orang tak berguna itu akan menyerah, kata Suesan. Pak Tua Ye, bukankah ini agak tidak pantas? Meskipun kita menaklukkan kota, bukankah ini mengintimidasi rakyat? Jika kita merebut kota ini di masa depan, aku khawatir rakyat akan membenci kita, saran Sang Guanjian. Anda benar. Memang tidak pantas melakukan itu. Tapi jika itu bisa menghindari pertumpahan darah yang menyebabkan kerugian besar bagi rakyat, saya rasa itu sepadan. Terlebih lagi, saya percaya bahwa ketika memerintah sebuah kota, seseorang seharusnya tidak terlalu lunak atau terlalu keras. Seseorang seharusnya menggunakan kebaikan dan ketegasan. Kita sekarang membuat rakyat merasa takut, tetapi itu tidak berarti kita benar-benar kejam. Ketika kita memasuki kota, kita menerapkan kebijakan yang baik hati dan menenangkan rakyat. Efeknya sudah lebih baik dari sebelumnya, jelas Ye Shikai. Begitu. Untuk mempromosikan sesuatu, kau harus menekannya terlebih dahulu. Pak Tua Ye, aku tak pernah menyangka kau bukan hanya komandan yang hebat, tapi juga sangat berpengetahuan dalam pemerintahan. Itu hanya menebak-nebak pikiran orang. Selama Anda berada di posisi orang-orang, mudah untuk memikirkan solusi. Selain itu, dibandingkan dengan ketakutan yang dirasakan rakyat jelata, saya rasa yang lebih gelisah sekarang adalah hakim daerah dan komandan garnisun Kabupaten Deng. Jika prediksi saya benar, mereka akan segera mulai menyerahkan kota. Laporkan, hakim Kabupaten Deng telah memimpin garnisun di kota untuk membuka gerbang kota dan menyerah. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas berlari ke dalam tenda dan berkata, "Lihat, aku baru saja bilang mereka akan segera menyerah," kata Ye Shikai ringan, dengan senyum puas di wajahnya. Benarkah? Sang Guanjian menggebrak meja dan berteriak kegirangan. Itu benar sekali. Hakim daerah dan komandan garnisun berlutut di gerbang kota, dan banyak warga sipil keluar. Sangat bagus. Ayo pergi dan lihat. Apakah Anda hakim Kabupaten Deng? Ye Shikai memimpin timnya ke gerbang kota. Seorang lelaki tua berlutut di depannya, memegang stempel Kabupaten Deng dengan kedua tangan, ingin memberikannya kepadanya. "Ini aku, Jenderal. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Kuharap kau dapat menepati janjimu dan melindungi rakyat Kabupaten Deng." Pria tua itu menangis, nadanya bahkan lebih rendah hati daripada memohon. Ye Shikai memegang kendali hidup dan mati atas mereka. Hanya dengan satu kata, ia dapat memutuskan hidup dan mati puluhan ribu orang. Cepat berdiri. Ye Shikai turun dari kudanya dan membantu lelaki tua itu berdiri. Kita menaklukkan kota dan wilayah untuk tuan kita sendiri. Aku bukan orang yang kejam, jadi bagaimana mungkin aku membunuh orang tak bersalah? Aku bisa menjaminnya dengan nyawaku. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan dihukum oleh Tuhan. Sedangkan untuk para prajurit yang menjaga kota ini, aku tidak akan pernah menyakiti mereka. Jika kalian ingin bergabung dengan kami, aku sangat menyambut kalian. Jika kalian tidak mau berperang, aku akan memberimu 1 atau 2 tael perak masing-masing dan membiarkan kalian pulang dan menjalani hidup dengan damai. Kehidupan penduduk kota akan tetap sama.
Aku telah mengeluarkan perintah yang melarang keras tentara membobol rumah-rumah pribadi dan merampok properti penduduk. Pelanggar akan dipenggal. Yesike berbicara dengan tegas, kata demi kata, di depan seluruh penduduk kota. Setelah selesai berbicara, pria tua di depannya sudah menangis. Kebaikan dan kebenaran Jenderal Ye sungguh yang terbaik di dunia. Anda lebih tua dari saya, jadi saya akan dengan hormat memanggil Anda senior. Di luar sedang berangin, jadi sebaiknya kita tidak berbicara di luar. Senior, bisakah kita pergi ke kota dan berbicara? Baiklah, baiklah, Jenderal Ye, silakan. Setelah mendengar jaminan Yesike, warga merasa lega. Meskipun kota telah berganti pemilik, kehidupan warga tetap sama seperti sebelumnya, bahkan lebih stabil. Ye tua, tipu dayamu sungguh hebat. Kau hanya membunuh 50 orang dan membuat hakim daerah membuka kota dan menyerah. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah kejadian ini, para prajurit di kamp semakin mengagumi Yesike, dan beberapa bahkan membandingkannya dengan makhluk surgawi. Panglima Kabupaten Deng memang tidak kompeten, tetapi hakim daerah ini cukup cakap. Beliau sangat dihormati di daerah ini dan memiliki banyak dukungan. Yang terpenting, beliau baik hati dan memiliki reputasi baik di kalangan rakyat. Jadi, sebelum Tuan mengirimkan hakim daerah yang baru, saya rasa beliaulah yang harus memimpin terlebih dahulu. Bab 1578. Dalam seni perang, lebih baik menaklukkan hati rakyat daripada merebut kota. Hasil terbaik adalah menjaga hati rakyat tetap utuh dan tatanan sosial tetap utuh. Jika tujuan penyerangan kota adalah untuk membantai penduduk kota dan menjadikannya neraka dunia, maka ia lebih suka tidak menyerang kota dan membiarkan hakim daerah yang lama tetap memerintah. Itu juga langkah yang sia-sia. Pertama, bawahan Yesike semuanya adalah jenderal militer yang dapat merebut kota tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memerintah daerah. Kedua, tujuannya juga untuk menenangkan hati rakyat. Ketika tentara memasuki kota, mereka tidak boleh mengganggu penduduk, dan mereka tidak boleh membobol rumah penduduk, merampok harta benda penduduk, atau membahayakan nyawa penduduk. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mudah dilepaskan, perintah Yesike. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu para jenderal di setiap kamp. Pak Tuaye, kau sangat disiplin dalam hal militer. Kau sudah membuat 3 aturan sebelum memasuki kota. Kurasa para prajurit tidak berani bertindak lancang. Sangguan Jian mengangguk sebagai jawaban. Sebaiknya kita lebih memperhatikan. Kita telah bekerja keras untuk membangun citra kita. Kita tidak boleh membiarkan satu apel busuk pun merusak seluruh tong. Yesike masih sedikit khawatir. Di zaman kuno, perang sangat kacau dan hanya ada sedikit pasukan yang benar-benar dapat menghindari melukai musuh. Itulah sebabnya Yesike sangat khawatir. Jadi begitu. Pasukan berkekuatan 20.000 orang itu segera bergerak ke kamp militer di kota. Mereka yang tidak memiliki cukup akomodasi tetap tinggal di luar kota. Pada hari mereka memasuki kota, memang tidak ada kerusuhan yang dilakukan oleh tentara. Semua penduduk Kabupaten Deng memuji disiplin militer yang ketat dari pasukan pemberontak, yang membuat Yesike merasa sedikit lega. Tenda. Kali ini kami merebut Kabupaten Deng tanpa kehilangan satu pun prajurit, dan kami memaksa 5.000 pasukan Qin untuk membuka kota dan menyerah. Setelah penyaringan, kami merekrut 3.000 prajurit, termasuk 500 kavaleri. Selain itu, persediaan dan uang di kota masih dihitung. Sangguan Jian menyerahkan data intelijen yang dikumpulkan oleh bawahannya ke meja. Semua perbekalan ini harus dilaporkan kepada Tuan. Kita tidak perlu peduli berapa banyak emas, perak, dan perhiasan yang ada di perbendaharaan. Saya penasaran dengan situasi 3.000 prajurit itu. Saya ingin mendengar detailnya. Ngomong-ngomong, Pak Tuaye, ada yang ingin kukeluhkan padamu. Setelah kami tiba di kamp militer, kami mendapati bahwa di antara 5.000 tentara Qin, seperempatnya adalah anak-anak berusia 14 atau 15 tahun. Perlengkapan mereka tidak lengkap, dan banyak dari mereka mengenakan kain tebal yang diikatkan di pinggang mereka untuk perlindungan. Ini bukan pasukan sama sekali, jadi kami membubarkan mereka semua. Kau melakukan hal yang benar, begitulah seharusnya. Yesike mengangguk. Jika suatu pasukan bahkan menggunakan anak-anak berusia 14 atau 15 tahun, tak lama lagi seluruh pasukan akan musnah. Apa yang bisa dilakukan anak-anak ini di medan perang? Jelas mereka akan mati. Bagaimana dengan 3.000 orang yang kau adaptasi? Tidak akan ada yang tua atau muda di antara mereka, kan? Jangan khawatir, aku hanya meninggalkan yang muda dan kuat. Tentara Qin bahkan telah menggunakan anak-anak berusia 14 atau 15 tahun.
Sepertinya negara ini tidak jauh dari kehancuran, kata seorang jenderal di dekatnya sambil tersenyum. Ya, tampaknya penaklukan Nanyang ini akan mudah. Melihat tatapan puas para jenderal, Ye Shikai tidak marah. Mereka semua adalah prajurit berpengalaman. Meskipun mereka tampak puas diri sekarang, mereka tidak akan meremehkan musuh di medan perang. Satu hal lagi. Tuanku mendengar bahwa kita telah menaklukkan Kabupaten Deng, jadi dia menghadiahi seluruh pasukan dengan 5.000 tael perak dan 100 guci anggur berkualitas. Sangat bagus. Ya, saya sudah menduga ini sejak lama. Semuanya, kita telah menaklukkan Kabupaten Deng. Ini adalah pertempuran pertama sejak pasukan kita memasuki Nanyang. Tuan mempercayai kita dan memberi kita kesempatan ini untuk memulai dengan baik. Saya harap kalian tidak lengah. Pertempuran berikutnya akan sangat sulit. Ya. Ye Shikai datang bersama para pengawalnya ke sungai 10 mil di luar Kabupaten Deng. Niwen sedang duduk di atas perahu, menyeduh teh harum. Pembunuhan itu terjadi terakhir kali, dan kau masih berani membawaku ke sini untuk minum teh. Ye Shikai turun dari kuda, naik ke perahu, dan berkata dengan ringan. Minumlah tehnya dulu. Niwen tidak menjawab, hanya tersenyum tipis dan menyerahkan cangkir tehnya. Terima kasih. Ye Shikai meneguk teh hangat itu sekaligus. Jangan khawatir. Kalau ada pembunuh yang datang kali ini, mereka akan terjebak. Ye Shikai mengalirkan tenaga dalamnya dan dia bisa merasakan ada banyak orang yang sedang menyergap di dekat perahu, dan bahkan di bawah air, tetapi mereka bukanlah pembunuh, melainkan pengawal Niwen. Baiklah, kalau begitu aku akan minum tehku dengan tenang. Keduanya mengobrol sebentar, dan Ye Shikai melihat sekeliling. Sungai itu mengalir dari utara ke selatan, dan mengalir dari selatan ke utara. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Jika ia bisa menggunakan perahu kayu untuk mengangkut para prajurit, mungkin ia bisa maju melalui darat dan air. Aliran airnya tidak deras, tetapi dapat mengalir siang dan malam. Dengan laju aliran seperti ini, akan memakan waktu 3 hari 2 malam untuk mencapai Wanceng. Jika ia melakukan perjalanan darat, akan memakan waktu setidaknya seminggu, dan ada beberapa kota. Untuk mencapai Wanceng, ia perlu menyerang satu kota dan satu desa sekaligus. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kata-kata Miwen menyadarkan Ye Shikai. Tidak ada. Mari kita bicarakan sesuatu yang serius. Miwen mengganti topik pembicaraan dan berkata, mari kita bicarakan penaklukanmu atas Kabupaten Deng kali ini. Sebenarnya, tidak banyak yang perlu dikatakan. Hakim Kabupaten Deng lemah karakternya dan dikelilingi oleh pasukan musuh yang beberapa kali lebih besar darinya. Hanya masalah waktu baginya untuk menyerah. Hanya saja aku menggunakan cara lain untuk mempercepat penyerahannya, itu saja, kata Ye Shikai ringan. Kalian merebut Kabupaten Deng hanya dalam waktu setengah hari. Saya baru saja tiba dengan pasukan saya ketika kalian sudah mengatur segalanya. Ini adalah pencapaian pertama sejak dimulainya perang. Kau datang ke sini kali ini bukan hanya untuk memujiku, kan? Ceritakan rencanamu selanjutnya. Mari kita lakukan pertempuran yang menentukan dengan tentara Qin. Ini bukan keputusan yang baik. Ye Shikai mengerutkan kening ketika mendengar ini dan berkata dengan suara dingin. Jika dua pasukan bertempur di hutan belantara, mereka akan membunuh 1000 musuh tetapi kehilangan 800 musuh mereka sendiri. Ini adalah jenis pertempuran yang paling tidak disukai Ye Shikai. Itu hanyalah penggiling daging. Terlebih lagi, dari perspektif kekuatan keseluruhan, para pemberontak tidak memiliki keuntungan. Mereka seharusnya tidak bertarung secara langsung dan harus menghindari pertempuran berdarah seperti ini. Aku tadinya tidak ingin melakukan itu, tapi pasukan Qin tidak akan membiarkanku mendapatkan semua yang kuinginkan. Sejujurnya, aku menerima informasi bahwa 50.000 pasukan Qin telah berkumpul di Zhaohe dan berencana menyerang pasukan kita. Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka akan datang menyerangku. Jadi, daripada melewatkan kesempatan itu, lebih baik aku mengambil inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan itu dan menghabisi pasukan Qin ini. Zhaohe tidak jauh dari Kabupaten Deng. Kamu bilang ini karena kamu ingin. Kali ini aku akan merepotkanmu. Benar saja, Miwen memintanya datang jauh-jauh ke sungai untuk minum teh, jadi itu pasti misi yang lebih penting. Sejujurnya, saya tidak punya pengalaman memimpin perang yang melibatkan puluhan ribu orang. Terakhir kali saya berperang dengan tentara Qin adalah di Dongjun. Pasukan saya dikalahkan oleh tentara Qin dan mereka malu seperti kelinci yang ekornya terbakar. Terakhir kali kau mencoba menyelamatkan orang.
Bagaimana mungkin 10.000 orang bisa menandingi 90.000 pasukan Qin? Lagi pula, komandannya adalah mantan atasanmu, Han Hao. Tapi kali ini berbeda. Kita berada di atas angin. Membasmi mereka bukan masalah. Bab 1579. Mi Wen, aku mengerti maksudmu. Pasukan Qin yang banyak di dataran tengah belum mulai berkumpul. Di Kabupaten Nanyang saja, paling banyak ada 70.000 hingga 80.000 pasukan Qin. Kali ini mereka telah mengumpulkan 50.000 pasukan di tepi Sungai Zhao. Kau ingin menghabisi mereka dalam satu tarikan napas, lalu merebut seluruh Nanyang sekaligus, kan? Tanya Ye Sikei balik. Bukankah kamu bilang kalau kita tidak merebut Nanyang dalam waktu sebulan, kita akan kalah? Tapi jika kita bertindak terlalu tergesa-gesa, kita sudah kalah tanpa menunggu bala bantuan pasukan Qin tiba di selatan. Ye Sikei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Pertama-tama, izinkan saya bertanya, siapa nama Panglima Tentara Qin di Nanyang? Zheng Lang, saya sudah menyelidikinya. Dia memang biasa-biasa saja, tetapi seseorang di keluarganya adalah pejabat penting di istana. Dia menjadi jenderal di Nanyang. Dia juga telah menumpas beberapa kelompok pemberontak selama bertahun-tahun. Berkat prestasi militernya, dia menjadi komandan tertinggi di Weifu Kabupaten Nanyang. Ni Wen berkata dengan dingin, pada akhirnya, dia hanyalah seorang playboy tanpa keterampilan. Dia memimpin puluhan ribu tentara untuk menumpas ratusan pemberontak yang bahkan tidak memiliki cukup senjata. Bahkan seekor babi pun bisa memenangkan pertempuran. Ini adalah faktor yang menguntungkan kita. Seorang komandan yang hebat dapat melawan pasukan musuh yang beberapa kali lebih besar darinya dengan pasukan yang lebih lemah, dan begitu pula sebaliknya. Ye Sikei merasa sedikit lega setelah mendengar penilaian Mi Wen terhadap Zheng Lang. Ayo kembali ke intinya. Karena kamu menentang pertarungan yang menentukan antara Zheng Lang dan aku, apakah ada cara lain? Kebetulan sekali, waktu aku sedang minum teh tadi, tiba-tiba aku teringat sebuah ide. Ye Sikei menyesap teh hangat di depannya, tampak santai. Katakan padaku dengan cepat, apa solusinya? Apakah kamu melihat sungai ini? Omong kosong, kita sekarang berada di sungai ini. Ni Wen memutar matanya dan bergumam. Sungai ini lebarnya beberapa puluh kaki. Meskipun tidak besar, tidak akan menjadi masalah untuk mengangkut pasukan dengan feri. Ye Sikei melanjutkan, sungai ini bisa langsung menuju Wancheng. Yang lebih penting, sungai ini bisa menghindari banyak garnisun kota di sepanjang jalan. Maksudmu? Serangan mendadak ke Wancheng? Tanya Mi Wen ragu-ragu. Itu benar. Itu sama sekali tidak mungkin. Saya pernah ke Wancheng sendiri. Tembok kotanya tinggi dan kuat, mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Sekalipun puluhan ribu pasukan mengepung kota, tidak ada jaminan bisa meruntuhkannya. Mi Wen langsung menolak. Sekilas, rencana ini terdengar seperti risiko, atau lebih tepatnya, sebuah perjudian. Jika rencanamu gagal, kau dan anak buahmu akan dikepung dan dimusnahkan. Dulu memang begitu, tapi sekarang situasinya berbeda. Tentara Qin di Nanyang sudah berkumpul. Pasti tidak banyak pasukan yang bertahan di Wancheng. Saya perkirakan paling banyak hanya beberapa ribu, dan pasti ada beberapa pemuda dan kuat yang ditangkap sementara di antara mereka. Tentara reguler sudah berangkat, dan gubernur daerah tentu akan merekrut orang-orang yang berbadan sehat untuk mempertahankan kota. Wancheng adalah pusat pemerintahan kabupaten, dan kantor gubernur kabupaten juga ada di sana. Jika kita bisa merebutnya sekaligus, seluruh pasukan Qin di Nanyang akan kehilangan pemimpinnya, dan kita bisa merebut Nanyang dalam waktu 1 bulan. Tidak, aku tidak setuju. Nada bicara Mi Wen tegas dan dia langsung menolak. Lebih baik aku bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan pasukan Qin terlebih dahulu, menguras habis kekuatan mereka, lalu menyerang satu kota pada satu waktu, daripada mengambil pendekatan yang berisiko seperti itu. Mi Wen berkata dengan dingin, serangan mendadak ke Wancheng, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Perbedaan antara mengirim diri sendiri ke kematian dan melancarkan serangan mendadak terletak pada kelayakan rencananya. Saya tidak sepenuhnya yakin rencana itu akan berhasil, tetapi saat ini, menurut saya inilah strategi yang paling tepat. Aku akan mempertimbangkan rencanamu. Setelah Mi Wen selesai berbicara, dia berdiri dan menuangkan secangkir teh hangat untuknya. Baiklah, sudahlah, kita sudahi saja urusan bisnis di sini. Setiap kali kita bertemu, kita sepertinya tidak pernah bertengkar. Bagaimana kalau kita minum teh dengan tenang saja kali ini? Mi Wen memaksakan senyum. Meskipun Ye Sikei setuju,
keduanya khawatir dan tidak punya waktu luang untuk minum teh. Kabupaten Deng. Setelah kembali ke kota kabupaten, Ye Shikai terus memikirkan kata-kata Mi Wen. Peta di atas meja telah diubah olehnya hingga tak dapat dikenali lagi. Memang berisiko mengirim pasukan yang kuat untuk melewati pasukan Qin melalui jalur air dan langsung menuju Wancheng. Apa yang sedang kau pikirkan? Pada saat ini, suara roh pedang tiba-tiba terdengar. Tentu saja ini tentang perang. Itu cuma sekelompok orang biasa yang saling menusuk dengan tongkat. Apa yang perlu dipikirkan? Karena kau seorang kultivator, kau seharusnya lebih memikirkan urusan kultivator. Nada bicara Daohun penuh dengan nada meremehkan. Ia tampak acuh tak acuh terhadap hidup dan mati orang biasa. Tentu saja, kau menyebut dirimu dewa, jadi kau tidak peduli dengan kehidupan orang-orang biasa, tapi kau mengabaikan emosi manusia. Aku tidak sedingin yang kau bilang. Hanya saja orang-orang itu tidak ada hubungannya denganku, jadi tentu saja aku tidak peduli. Tapi kalau kau mati, berarti aku juga mati. Jangan khawatir, aku tidak akan mati semudah itu, canda Ye Shikai. Pak Tua Ye, apa yang kau lihat? Tiba-tiba, Sang Guanjian masuk dari luar, menatap peta di atas meja dengan ekspresi bingung. Tidak ada. Ye Shikai tidak berencana memberitahu Sang Guanjian tentang rencana ini untuk saat ini. Ia sekarang berada di bawah komando Mi Wen, dan semua pergerakan pasukan harus disetujui oleh Mi Wen, jadi meskipun rencana ini benar-benar memungkinkan, ia tidak bisa bertindak sendiri. Mari kita terus merekrut tentara di Kabupaten Deng. Kurasa perang besar akan segera terjadi, perintah Ye Shikai. Jangan khawatir, Pak Tua Ye, semuanya berjalan sesuai rencana. Sang Guanjian menoleh dan tiba-tiba berkata, Pak Tua Ye, aku punya kabar baik untukmu. Kabar apa? Kamu kelihatan bahagia sekali, tanya Ye Shikai penasaran. Saya baru saja menerima intelijen militer. Tentara kita telah merebut 2 kota hari ini. Termasuk Kabupaten Deng, kita telah merebut 3 kota dalam 2 hari sejak memasuki Nanyang. Sekarang ketiga kota tersebut membentuk pertahanan segitiga untuk menghadapi serangan balik tentara Qin. Kalau begitu, kau harus tahu bahwa Zheng Lang memimpin pasukan sebanyak 50.000 orang dan mengerahkan mereka di tepi sungai Zhao, berteriak-teriak ingin melawan kita sampai mati. Ye Shikai bertanya balik. Tentu saja. Kudengar Jenderal Huo Ziqing telah memimpin 10.000 pasukan kavaleri untuk melewati sisi kiri pasukan Qin. Zheng Lang ini benar-benar gila. Dia benar-benar mengatur formasi pasukan di tepi sungai. Jika mereka kalah, mereka tidak akan punya jalan untuk mundur. Pertarungan yang membelakangi sungai. Kau benar-benar ingin melawan kami sampai mati. Wajah Ye Shikai serius. Jika 50.000 pasukan Qin membawa cukup makanan dan air serta membangun kamp, mereka akan seperti landak. Bahkan ratusan ribu pemberontak pun tidak akan mampu melawan mereka. Zheng Lang bukanlah orang gila atau bodoh. Ia ingin menunda serangan para pemberontak. Meskipun sungai Zhao tidak lebar, panjangnya ratusan mil. Jika mereka mengambil jalan memutar, perjalanan akan memakan waktu setidaknya setengah bulan lebih lama. Akhirnya aku mengerti. Bab 1580. Aku tidak menyangka Zheng Lang ternyata punya keahlian. Ye Shikai akhirnya mengerti mengapa Zheng Lang menempatkan pasukan Qin di sepanjang sungai Zhao. Ternyata ia ingin menunda aksi para pemberontak dan bertahan sampai bala bantuan tiba. Ye Tua, apa maksudmu? Zheng Lang ingin menunda kita. Kalau begitu, kita jangan sampai jatuh ke dalam perangkap mereka. Aku harus melaporkan masalah ini kepada Tuan. Ye Shikai menatap peta di depannya dan merasakan tekanan. Jika tidak ada batas waktu, para pemberontak hanya perlu mengepung mereka dan memutus pasokan makanan. Dengan begitu, 50.000 pasukan Qin tidak akan punya apa-apa untuk dimakan atau diminum, dan tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi sekarang, waktu tidak berpihak pada mereka, dan mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan bersama pasukan Qin. Baiklah, saya akan segera mengirim utusan. Tidak perlu. Kalau Jenderal Ye ada yang ingin kukatakan, aku bisa menyampaikannya. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar dari pintu tenda. Oh, Jenderal Huo, Anda datang dari jauh. Maaf, saya tidak menyambut Anda secara langsung. Ye Shikai melangkah maju dan membungkuk. Jenderal Ye, sama-sama. Kudengar kau merebut Kabupaten Deng tanpa pasukan. Aku sudah lama ingin datang dan melihatnya, tapi tak pernah sempat. Kali ini, mari kita mengobrol baik-baik. Huo Ziqing tertawa terbahak-bahak, dan Ye Shikai meminta para pengawal membawakan anggur yang enak untuk menghiburnya. Kabupaten Deng itu seperti buah kesemek yang lunak. Siapapun yang datang,
hasilnya akan sama saja. Hanya saja saya sedikit lebih beruntung, jadi saya mendapatkan kesempatan ini. Ya, Jenderal Ye benar. Lihatlah aku, dengan 10.000 prajurit kavaleri, menjaga sisi kiri pasukan Qin. Setiap hari aku bertempur dan tidak bertempur, mundur dan tidak mundur, hanya berjaga di sana. Aku tidak tahu rencana apa yang telah dibuat oleh Tuan. Huo Ziqing tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Hal yang paling tabu bagi seorang komandan pasukan adalah keraguan-raguan dan keraguan, tetapi Ye Shikai tahu betul bahwa ini tidak bisa disalahkan pada Mi Wen. 50.000 pasukan Qin sudah cukup untuk membentuk satu legiun. Bahkan komandan terbaik pun tidak bisa menghadapi mereka dengan santai. Wajar bagi Mi Wen untuk ragu-ragu. Jika Jenderal Huo yang memimpin, apa yang akan kau lakukan? Setelah 3 putaran minuman, percakapan dimulai, dan Ye Shikai memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Memang sulit menghadapi 50.000 pasukan Qin yang berkumpul, tetapi 50.000 pasukan Zheng Lang berbaris di sepanjang sungai Zhao, seperti ular panjang. Jika kita dapat memisahkan mereka dari tengah, sehingga mereka tidak dapat saling menjaga, lalu memecah belah dan memusnahkan mereka, kita pasti akan meraih kemenangan besar. Pak Tua Ye, apa yang dikatakan Jenderal Huo benar sekali. Sangguan Jian pun setuju. Saya khawatir tidak semudah itu. 50.000 pasukan Qin tidak akan mudah diombang-ambingkan. Jika terjadi kesalahan, jika gagal, itu hanya akan membawa bencana bagi kita. Ye Shikai menatap peta di atas meja dengan tatapan curiga. Terakhir kali bertemu Mi Wen menggambarkan Zheng Lang sebagai orang yang bejat dan tidak bermoral. Namun sekarang, tampaknya Ye Shikai merasa Mi Wen meremehkan pria ini. Tidak ada kemungkinan hasil. Jenderal Ye, jangan terlalu banyak berpikir. Biar ku katakan yang sebenarnya kepada kalian berdua. Sebenarnya, Tuan sudah diam-diam menyetujui strategi ini dan tinggal menunggu perintah militer. Apa? Ye Shikai tampak sedikit bersemangat. Pantas saja Mi Wen ingin membahas strategi dengannya. Ternyata ia bukannya tanpa ide, tetapi ingin menanyakan pendapat Ye Shikai. Dibandingkan dengan usulan Ye Shikai untuk menyerang Wan Cheng secara mendadak di sepanjang jalur air, akan jauh lebih aman untuk memisahkan pasukan Qin di tengah lalu mengepung dan memusnahkannya. Bukankah Tuhan sudah memberitahumu? Kupikir dia sudah memberitahumu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, aku harus mencarinya. Ye Shikai bergegas keluar dengan cemas, memimpin para pengawalnya dan berlari kencang menuju perkemahan Mi Wen. Mi Wen, kenapa kamu? Berhenti, ini perkemahan Tuan, jangan bertindak gegabah. Ye Shikai begitu gembira sampai-sampai lupa melapor dan langsung memimpin timnya masuk. Jika jenderal penjaga desa tidak mengenalnya, mungkin dia sudah menembakkan panah ke arah mereka. Letakkan senjata kalian dan semuanya mundur, kata Mi Wen dingin dengan sedikit ekspresi tidak senang di wajahnya. Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Tuanku, karena Anda sudah memutuskan strateginya, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Ye Shikai langsung ke intinya dan bertanya dengan keras. Akulah yang membuat keputusan. Kau hanya perlu mengikuti perintah. Nada bicara Mi Wen sangat dingin. Sepertinya dia sedikit tidak menyukai Ye Shikai. Dia tahu alasannya. Saya seorang jenderal militer dan memang harus mematuhi perintah, tetapi jika ada yang salah dengan keputusan Anda, saya pasti akan menghentikan Anda, balas Ye Shikai. Lancang. Mi Wen, apakah menurutmu rencana Huo Ziqing itu masuk akal? Ye Shikai menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya dan menenangkan nadanya. Ia membujuk Mi Wen di depan semua orang, yang tentu saja membuat Mi Wen terluka. Sebagai seorang bangsawan, bagaimana mungkin ia diberi pelajaran oleh rakyatnya? Tentu saja, bukan hanya saya, tetapi juga penasihat militer dan para jenderal, mereka semua sangat setuju. Selama Jenderal Huo berhasil, pasukan berkekuatan 100.000 orang akan mengepung dan menekan mereka, dan 50.000 pasukan Qin pasti akan dikalahkan dan menyerah. Sekilas, Zheng Lang mengatur pasukannya dalam formasi ular panjang untuk memancing pasukan kita mencegatnya. Setelah itu, dia hanya perlu memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur dan menyusut, dan Jenderal Huo beserta 10.000 atau 20.000 pasukan kavalerinya akan tamat. Teriak Ye Shikai. Jenderal Ye, kami sudah memikirkan hal ini. Pasukan Zheng Lang berbaris di sepanjang sungai dan telah mendirikan lebih dari 50 kamp. Jika mereka mundur untuk bertahan, pasukan kami akan segera menyerang mereka. Saat itu, pasukan Qin tidak akan punya niat untuk mempertahankan kamp, dan kami bisa mengejar mereka secara besar-besaran. Bingung. Ye Shikai mengumpat, ini rencana Zheng Lang.
Tidakkah kau lihat dia menempatkan orang tua, lemah, sakit, dan cacat di ujung depan dan belakang, dan menjaga semua pasukan elit di 5 kam di tengah. Selama kelima kam itu tidak hilang, akan sulit bagi kita untuk menerobos bahkan dengan 200.000 orang. Ye awalnya masih bingung, tetapi ketika mendengar rencana ini tadi, dia langsung mengerti. Terus terang, puluhan kam yang didirikan Zheng Lang di ujung depan dan belakang bukanlah untuk melawan para pemberontak, melainkan untuk sengaja dilemparkan kepada mereka. Dengan cara ini, para pemberontak perlu mengirim pasukan ke garnisun setiap kali mereka menguasai sebuah kam, sehingga mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk menerobos kam pusatnya yang dijaga ketat, dan Huo Ziqing pasti akan berada dalam bahaya kematian jika dia memimpin pasukan kavaleri untuk menyerang. Jenderal Ye, jangan mengandalkan prestasi militermu untuk mengabaikan tuanmu. Ini keputusan tuanmu, dan kau tidak boleh membuat masalah. Para pengawal di kedua sisi, dorong dia keluar. Seorang jenderal menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Ye Shikai, menegurnya dengan keras. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Melihat ini, Mancang segera melangkah maju. Kedua belah pihak saling berhadapan. Ye Shikai memberi isyarat kepadanya untuk meletakkan senjatanya dan tidak bersemangat. Sejujurnya, Jenderal Huo telah menerima perintah militerku dan kita harus bertindak malam ini, tegur Mi Wen dingin dan berbalik. Kamu. Ye Shikai juga sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak dapat mengubah perintah militer Mi Wen. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke perkemahan. Bersambung.